Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Panitia seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional mengumumkan hasil seleksi tes tertulis peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 yang bertempat di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan. Panitia seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional mengumumkan hasil seleksi tes tertulis peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 yang bertempat di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan. 9 panitia seleksi calon anggota Kompolnas berhasil memeriksa dan menilai sebanyak 101 naskah dari peserta yang melakukan tes tertulis yang digelar pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Dari 101 peserta, hanya ada 50 peserta yang berhasil dinyatakan lolos dan berhasil menuju ke tahap selanjutnya. Hal tersebut disebutkan pada konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 Hermawan Sulistyo yang mengatakan bahwa penilaian dilakukan panitia seleksi secara objektif dan dengan menggunakan metode blend review. 101 makalah itu harus kami selesaikan dalam 1 kali 24 jam. Sehingga kita konsinyir tidur supaya seobjektif mungkin dengan blind review. Apa itu blind review? Namanya ditutup, namanya tidak ada. Jadi yang menilai itu tidak tahu siapa yang dinilai dan yang dinilai tidak tahu siapa yang menilai. Menghindari nitip nama terus kita bantu atau nggak suka karena satu dan lain hal sehingga merugikan si calon. Jadi ini blind review. Lalu sisanya itu kita periksa, tadi malam baru selesai semua, sisanya tinggal 50. Dan berikut daftar ke-50 peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 yang lolos seleksi tes tertulis. Setelah lolos tes tertulis, nantinya ke-50 peserta tersebut akan lanjut ke tahap tes kesehatan di Klinik Tribrata Jakarta Selatan pada 5 hingga 6 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta, Jatanasya, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke Bengkulu. Resmi menduduki jabatan Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Anwar memberikan arahan perdananya kepada personil Polda Bengkulu dan ASN yang berpangkat atau setara perwira menengah. Bertempat di ruang Rupatama Awaludin Jamin. Hadir pula Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Agus Salim, Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Tedi, dan pejabat utama Polda Bengkulu serta seluruh Kapolres, Kapolresta. Terdapat 3 poin utama yang menjadi penekanan Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Anwar adalah berkaitan situasi Kamtibmas ke depan, yaitu pelaksanaan pengamanan pilkada, pencegahan dan penanganan karhutla, serta penanganan masalah pangan di Provinsi Bengkulu. Poin pertama terkait pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024, Kapolda meminta Polres dan Polresta jajaran melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personel, melaksanakan tactical floor game, Sispam Kota, BKO personil pada saat hari pemungutan suara, dan memetakan kerawanan serta kekuatan personil Polri di wilayah masing-masing.
Poin kedua, Kapolda Bengkulu melihat potensi karhutlah di wilayah Provinsi Bengkulu dan menegaskan agar dilakukan antisipasi kebakaran di lahan-lahan gambut. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan karhutlah serta membangun komunikasi bersama tim pemerhati atau komunitas pecinta lingkungan untuk ikut dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Poin terakhir, Kapolda Bengkulu melalui Satgas Pangan melakukan sinergi dengan Dinas Perindak Provinsi Bengkulu dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu bersama-sama menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di Provinsi Bengkulu. Pemirsa, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menemui nelayan di wilayah Kabupaten Situbondo untuk memberikan bantuan life jacket kepada nelayan di kantor KSOP Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengajak masyarakat ciptakan situasi aman dan kondusif, sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kapolres Situbondo yang baru. Selain itu, Kapolres Situbondo juga memberikan bantuan 50 buah life jacket sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada pekerjaan atau mata pencaharian sebagai nelayan. Bantuan ini juga menunjukkan tindakan nyata pihak kepolisian untuk mendukung dan melindungi masyarakat pesisir. Hadir dalam acara silaturahmi nelayan, Wakapolres Situbondo Kompol Imade Prawira Wibawa dan Kepala KSOP Kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto. Usai silaturahmi, kegiatan dilanjutkan patroli laut bersama untuk mengetahui potensi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan. Satpol air yang gagah perkasa ini. Ya tentu pertama yang kita harapkan ya, dari pertemuan tadi pagi kita mendapat juga dan mendengar langsung juga apa yang selama ini keluhan-keluhan khususnya terkait Kamtibmas, ya, terkait keselamatan dan lain sebagainya. Jadi kami sengaja dari Polres Situbondo, khususnya Satpol Air, kebetulan membagikan sarana kontak terhadap para nelayan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Ngawi, Polda Jatim menerima kunjungan tim verifikasi aktual dari Provinsi Jawa Timur. Kunjungan dari Kemenak Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka penilaian masjid yang ada di instansi pemerintahan. Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi menjadi salah satu masjid yang masuk dalam nominasi Masjid Award 2024, kategori masjid perkantoran di Jawa Timur. Ketua Tim Verifikasi Aktual Hairul Rozikin bersama anggotanya disambut Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumarhadi Rahmonto. Maksud kami Rahmanto dan sajian hadroh oleh personil Polres Ngawi. Kegiatan kunjungan dimulai dengan paparan sejarah singkat masjid dan dilanjutkan pendalaman materi verifikasi aktual Masjid Award 2024 oleh masing-masing seksi dan takmir. Kapolres Ngawi berharap pelaksanaan penilaian ini dapat memberikan hasil yang terbaik bagi Polres Ngawi, sekaligus menjadi semangat dalam beribadah dan memakmurkan Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi. Wakil Ketua Pengurus DMI Ngawi, Suroto, mengatakan bahwa kemajuan pembangunan dan kegiatan di Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi dinilai bagus. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.